Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam mata kuliah MSDM Internasional. Kali ini kita akan membahas mengenai mengelola kompensasi dalam perusahaan multinasional. Pandangan tentang kompensasi. Yang pertama, mekanisme untuk mengembangkan dan memperkuat budaya perusahaan global. 2. Sumber utama pengendalian perusahaan. 3. Secara eksplisit menghubungkan hasil kinerja dengan biaya yang terkait. Jenis-jenis kompensasi internasional. Pertama, gaji pokok. 2. Perumahan. 3. Keselamatan. 4. Transportasi. 5. Pendidikan anak. 6. Lama tinggal. Tujuan kompensasi internasional. 1. Harus konsisten dengan strategi keseluruhan, struktur, dan kebutuhan bisnis dari perusahaan multinasional. 2. Harus menarik dan mempertahankan staf di daerah di mana perusahaan multinasional memiliki kebutuhan terbesar dan peluang. 3. Harus memfasilitasi transfer karyawan internasional dengan cara efektif dan menghemat biaya perusahaan. 4. Harus mempertimbangkan keadilan dan kemudahan administrasi. Harapan karyawan internasional. Pertama, perlindungan keuangan dalam hal manfaat, jaminan sosial, dan biaya hidup di lokasi asing. 2. Peluang untuk kemajuan keuangan melalui pendapatan dan tabungan. 3. Perumahan, pendidikan anak, dan rekreasi. 4. Kemajuan karir. Komponen kunci untuk ekspatriat. 1. Gaji pokok. 2. Tunjangan. 3. Manfaat. Pendekatan kompensasi internasional. 1. Pendekatan tingkat. 2. Pendekatan neraca. 3. Penambahan lokal. Pendekatan tingkat rata-rata. 1. Berdasarkan harga pasar lokal. 2. Bergantung pada perbandingan antara survei warga negara lokal, ekspatriat kebangsaan yang sama, ekspatriat dari semua bangsa. 3. Kompensasi berdasarkan perbandingan survei yang dipilih. 4. Gaji pokok dan tunjangan dapat dilengkapi dengan pembayaran tambahan untuk negara-negara yang memberikan gaji rendah. Keuntungan dan kelemahan pendekatan tarif berjalan. Keuntungannya: 1. Kesetaraan dengan warga lokal. 2. Kesederhanaan. 3. Identifikasi dengan negara tuan rumah. 4. Kewajaran di antara berbagai negara. Untuk kelemahannya: 1. Variasi antara tugas gaji karyawan yang sama. 2. Variasi antara ekspatriat kebangsaan yang sama di negara yang berbeda. 3. Potensi masalah re-entry. Pendekatan neraca keuangan. 1. Tujuan dasarnya adalah pemeliharaan standar hidup dari negara asal dan tambahan rangsangan finansial. 2. Gaji negara asal dan penduduk adalah dasar dari pendekatan ini. 3. Penyesuaian paket rumah untuk tambahan keseimbangan pengeluaran di negara penugasan. 4. Insentif finansial. Kesulitan ditambahkan untuk membuat paket yang menarik. 4. Pendekatan neraca keuangan. 1. Barang dan jasa. 2. Perumahan. 3. Pajak penghasilan. 4. Tabungan. Kelebihan pendekatan lokal. Karyawan ekspatriat dibayar sesuai dengan tingkat gaji yang berlaku, struktur dan pedoman administrasi negara asal, dan ekspatriat jenis manfaat pengakuan status asing. Masalah yang harus dipertimbangkan untuk benefit ekspatriat. 1. Menjaga ekspatriat pada program home country, terutama jika perusahaan tidak menerima pengurangan pajak.
2. Mendaftar ekspatriat pada program benefit home country atau membuat perbedaan cakupan. 3. Apakah undang-undang di host country mengenai pemberhentian mempengaruhi hak manfaat? 4. Apakah ekspatriat menerima manfaat jaminan sosial dari home country atau host country? 5. Haruskah manfaat didasarkan pada pemeliharaan home country atau host country? 6. Siapa yang bertanggung jawab atas biaya? 7. Harus program benefit home country akan diekspor ke negara tujuan atau host country. Demikian perkuliahan kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.